Terusin aja. Yuk, masuk. Ini langsung. Yuk. Langsung. Suara histeris dari beberapa anggota keluarga tersangka mewarnai penyergapan bandar narkoba bernama Solihin di Kampung Perairan Gedung Meneng, Tulang Bawang, Senin siang. Tersangka yang mengetahui kedatangan polisi sempat berusaha kabur ke sungai melalui pintu belakang. Namun upaya tersangka gagal setelah polisi berhasil mengejarnya. Tersangka kemudian pasrah ditangkap. Ada borgol lagi nggak? Double. Dari penangkapan pertama, polisi kemudian menangkap dua tersangka lain, Supriyadi dan Yamin, di dekat dermaga. Ketiganya tinggal bertetangga. Bagian lidah. Tonjokin di luar ya. Biar kelihatan. Dari penangkapan para tersangka, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu seberat 10 gram. Mana? Ada pipinya, ada. Ya. Itu di Dermaga Rantoplawi, Kecamatan Gedung Meneng. Di sana kami mengamankan 3 orang pelaku yang berinisial S, SL, dan Y. Yang mana salah satunya ini merupakan DPO kami juga yang di Satra Narkoba pada kasus yang sebelumnya. Barang bukti yang kami amankan kurang lebih 10 gram sabu. Dari 3 pelaku sendiri, bandar tuh gimana Bang? Yang bandar yang berinisial S. Dari penyidikan, polisi mengungkap tersangka Solihin adalah bandar besarnya dan 2 tersangka lain adalah anak buahnya yang membantu mengedarkan sabu-sabu. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ini Pak Mugo, kasus DPO Desa Margabatin. Seorang mantan kepala desa yang jadi buronan kasus korupsi dana desa ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Karanganom, Lampung Timur Minggu malam. Tersangka bernama Mugo Harsono, mantan kepala desa Margabatin, Kecamatan Wawai Karya, Lampung Timur. Mantan kepala. Tersangka ditangkap oleh petugas gabungan polisi dan Kejaksaan Negeri Lampung Timur. Tersangka tidak melawan dan langsung digelandang untuk menjalani penyidikan dan penahanan. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, tersangka ditetapkan sebagai buronan setelah mangkir dari panggilan penyidik. Pada kasus tersebut, tersangka Mugo Harsono terlibat korupsi dana desa saat ia masih menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2019. Kerugian negara lebih dari 300 juta rupiah. Sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Karanganom, Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur. Tim intelijen bersama dengan tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Timur berdasarkan informasi dari masyarakat. Ini modusnya serahkan ke Sintel, disampaikan modusnya ini kan itu di dalam penyalahgunaan dana penyertaan modal BUMDes ya tahun 2018 dan 2019, yang mana dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp321.298.000. Tersangka kini ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Lampung Timur. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Terus sampai kita ini. 4 pria yang berasal dari satu keluarga ini kompak menggunakan kaos tahanan saat digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung Senin siang. Mereka ditangkap karena membobol gudang di Teluk Betung Selatan. Para tersangka bernama Marlevi Saputra, Minang Oktarizal, Dedi Mahfud, dan Berianto. Menurut polisi, para tersangka sudah 3 kali membobol gudang milik korban yang sama.
Modus tersangka mencuri saat malam hari dan barang curian seperti pelek mobil, motor, hingga mesin pendingin ruangan atau AC diangkut dengan gerobak. Jadi mereka melakukannya dengan cara memanjat pagar, kemudian ini pagar belakang rumah, kemudian masuk dari pintu belakang, lalu mengambil barang-barang ini. Mereka membawanya itu dengan menggunakan gerobak, dan kejadian ini sudah 3 kali terjadi di tempat yang sama, karena merasa mungkin aman dan kosong, sehingga kemudian diulangi sampai 3 kali. Jadi ada yang mengawasi di luar, ada yang masuk di dalam, kemudian barang-barang ini dimasukkan ke dalam gerobak. Tersangka mengatakan telah 3 kali membobol gudang yang tidak dijaga satpam saat malam. Mereka berdalih nekat mencuri untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Emang udah diintai dulu atau gimana? Enggak diintai, pokoknya dadakan aja, manjat aja. Memang sudah rame-rame rencanainnya? Belum rencana, itu dadakan aja tuh, Pak. Oh. Pas ketemu ada ya langsung pergi. Masuk. Barang-barang ini kamu ambil di dalam gudang itu? Iya. Emang tahu itu kosong gudangnya? Yang masalah kosong saya nggak tahu, pokoknya itu saya diajak, udah saya ikut aja. Kamu 3 kali ikut semua? Enggak, cuma 2 kali. Oh, 2 kali? 2 kali ikut semua? Enggak, saya sama mereka cuma sekali. Duitnya rencananya ini untuk apa? Ini untuk lebaran kemarin ya? Ya untuk sehari-hari. Untuk sehari-hari, nggak ada kerjaan? Ya lagi nggak kerja. Ini apa kerja? Beberapa barang hasil curian tersangka yang belum dijual kini disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan kasus tersebut masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya dan mencari tahu kemungkinan adanya korban lain. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah tempat hiburan malam karaoke di kawasan Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, Sabtu malam dirazia petugas. Sasaran razia tersebut bukan untuk mencari para penyalahgunaan narkoba, namun melainkan untuk mencegah penularan penyakit HIV/AIDS. Razia melibatkan petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Polisi Pamong Praja, polisi, dan tentara. Pada razia tersebut, petugas fokus memeriksa kesehatan para wanita pemandu lagu. Para wanita penghibur tersebut menjalani tes VCT untuk mendeteksi paparan HIV/AIDS. Razia tersebut disambut baik oleh pengelola tempat hiburan malam. Bagaimana dengan adanya pemeriksaan antisipasi HIV ini, Pak? Kalau menurut saya bagus, itu juga buat menjaga anak-anak sehat kitanya. Itu 3 bulan sekali, Pak ya. Oh, jadi setiap 3 bulan sekali ya? Pemeriksaan untuk penyakit HIV, penyakit. Menurut saya bagus, Pak. Bermanfaat ya? Iya, bermanfaat juga buat saya juga, pemilik juga, buat anak-anak juga. Bagus juga. Juga antisipasi juga kok. Bagus juga. Artinya mereka bersedia dan sedia. Oke ya. Kami setiap 3 bulan mengadakan penjaringan melalui pemeriksaan VCT, mobile VCT, yaitu pemeriksaan HIV, AIDS, dan penyakit infeksi menular seksual di populasi tempat-tempat hiburan. Artinya kelompok-kelompok populasi yang beresiko di wilayah kami. Kegiatan semalam itu ada 7 titik yang artinya kita sudah penjaringan di sana. Maksud kami berapa orang, Pak? Ada sekitar 43. Hingga akhir razia, petugas memeriksa kesehatan 47 wanita pemandu lagu di 7 lokasi hiburan malam di daerah ini. Dari hasil razia tersebut, petugas tidak mendapati adanya pekerja di tempat hiburan malam yang terpapar HIV/AIDS. Menurut petugas, razia serupa akan digelar secara berkelanjutan setiap 3 bulan sekali. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Tengah. Jadi tubuh kita itu gampang terkena